Amelia Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Naura Abida. Nama saya Meli Wahyu Evita. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Saya Salsabila Andara Ziska. Halo semuanya, saya Muhammad Osama Rais. Oke, nama saya Kendro Astika. Hari ini saya akan membahas penelitian kami yaitu analisis kopi kenangan. Kopi kenangan telah hadir di Indonesia sejak 2017 dengan konsep mereka yaitu New Retail dan juga dengan signature kopi mereka yaitu kopi susu gula aren. Mereka memiliki 3 strategi utama marketing yaitu produk berkualitas dengan harga terjangkau, promosi kreatif dan digital marketing, kolaborasi dengan influencer dan event menarik. Kopi kenangan sudah kuat di pasar Indonesia, terutama di kota besar seperti Jabodetabek. Meski persaingan ketat dan tren yang terus berubah, mereka terus berinovasi dan memanfaatkan aplikasi online untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong penjualan. Tujuan utama dari kopi kenangan adalah memperkuat posisi di industri kopi dan memperluas jangkauan pasar secara digital. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kopi kenangan itu sukses besar sampai saat ini. Nah, kita perlu tahu bahwa ternyata di Indonesia itu pasar kopi mencapai triliunan rupiah. Belum lagi beberapa gen, mulai dari gen milenial sampai dengan gen Z, itu sangat suka untuk mengonsumsi kopi. Nah, di kopi kenangan ini ada menu yang favorit yaitu kopi kenangan mantan. Rasa kopi yang khas, harga yang murah itu membuat para konsumen sangat menyukainya. Belum lagi dengan gerai kopi kenangan itu ada di mana-mana sehingga konsumen sangat menyukainya karena dapat ditemukan di mana saja. Saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis. Kekuatan utamanya adalah nama yang catchy, variasi menu, dan sistem digital. Tapi masih terbatas di kota besar dan kadang rasa di tiap outletnya berbeda. Peluangnya besar dari ekspansi internasional sampai kolaborasi brand. Tapi ancamannya juga nyata, mulai dari kompetitor tren sampai isu lingkungan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 hal, yaitu objektif dan juga isu yang dihadapi oleh kopi kenangan. Pertama, saya akan membahas tentang objektif ataupun yang juga bisa disebut sebagai tujuan kopi kenangan. Kopi kenangan punya beberapa tujuan penting untuk terus berkembang di dunia bisnis kopi. Tujuan ini dibuat agar brand tetap dikenal oleh banyak orang, makin dekat dengan pelanggan, dan juga bisa saling bersaing dengan merek lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ada 4 poin utama yang saya ambil dalam objektif ini. Pertama itu meningkatkan brand awareness, 2 itu ekspansi gerai secara agresif, 3 penguatan digital dan juga loyalitas pelanggan, dan 4 yang terakhir adalah diversifikasi produk. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang isu ataupun masalah yang dihadapi oleh kopi kenangan. Walaupun kopi kenangan tumbuh dengan cepat, mereka tetap menghadapi beberapa tantangan. Kalau tidak ditangani dengan baik, masalah-masalah ini bisa terhambat perkembangan bisnis ke depannya. Ada 4 poin juga yang saya ambil mengenai isu-isu yang dihadapi oleh kopi kenangan. Pertama itu persaingan yang cukup ketat, 2 itu konsistensi layanan dan juga rasa, 3 itu harga bahan baku yang naik, dan 4 yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya, marketing strategi dari kopi kenangan. Yang pertama, positioning yang smart coffee dan kualitasnya yang premium. Harganya aman di kantong dan juga praktis buat hidup di masa sekarang yang serba cepat. Yang kedua, inovasi produknya tuh non-stop mulai dari kopi susu gula aren, milk tea, sampai dengan roti dan minuman non-coffee. Yang ketiga, harganya masuk akal dan sepadan juga dengan rasa serta kualitasnya. Yang keempat, lokasi gerainya tuh strategis, plus bisa pesan di aplikasi atau ojek online. Yang kelima, marketingnya digital, aktif di TikTok, Instagram, dan kolaborasi bareng influencer. Yang keenam, riset strateginya tuh berbasis data, mulai dari analisis selera lewat aplikasi, uji produk, sampai tren pasar, agar keputusan selalu tepat sasaran. Saya akan membahas campaign dan execution dari brand kopi kenangan. Eksekusi dari brand itu sendiri, mereka mulai aktif banget di TikTok dan IG, pakai storytelling, meme, dan influencer yang keren-keren. Ada juga kolaborasi produk edisi spesial dan merchandise yang mereka keluarkan. Selain digital, mereka ikut event offline, bagi-bagi sampel, dan bangun koneksi langsung sama pelanggan. Gaya komunikasi mereka tuh modern banget, kekinian, dan relevan banget sama Gen Z saat ini. Jadi, saya akan membahas topik pada poin ke-7 ya. Jadi, kopi kenangan itu menggunakan data. Kopi kenangan menggunakan data untuk mengevaluasi kinerja mereka dan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan.
di mana data-data ini sangat berfungsi bagi kinerja untuk memantau kinerja dari perusahaan tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan Kopi Kenangan memiliki brand yang kokoh, dan juga hal ini membuat Kopi Kenangan tidak hanya menjual produk kepada konsumen, tetapi mereka juga menjual pengalaman kepada konsumen-konsumen yang membeli produk dari mereka.